Lokal, mungkin jersey karena fokus saya di Dunhill dan Kansas, jadi kalau itu mungkin 70-an, timnas juga 50, ya 120-an lah. 120. Berarti jumlahnya 10% dari total lah. Enggak, ini lumayan. Selamat datang di WFH, Work from Hobby. Episode kali ini kita kedatangan sahabat dan teman lama saya yang mempunyai ketekunan dan ketelatenan luar biasa dalam mengkoleksi jersey. Jersey-jerseynya luar biasa, termasuk yang saya pakai betul-betul kayaknya nggak akan saya copot sih sebenarnya. Saya perkenalkan, selamat siang Mas Iman Sofi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah Mas Dika, alhamdulillah senang sekali bisa berada di sini, ketemu teman lama. Nah, ini kalau misalnya nanti mau ngintip berbagai koleksinya nih, salah satunya nih nggak muat nih, benar-benar sampai ke bawah berupa kayak studio akurasi TV, jadi kayak museum dadakan. Dan Instagramnya Mas Iman, Greatest Football Kids. Ya. Betul ya? Itu masih dikit banget itu postingannya, karena mungkin perlu waktu dan yang cukup lama untuk bisa posting semuanya. Bro, berbicara hobi, mengapa tertarik mengkoleksi jersey? Ya, pertama-tama karena saya gemar sepak bola ya. Saya seperti kita semua lah di sini pasti suka sepak bola, masyarakat Indonesia itu kan. Nah, sekitar 94-95 itu kan Liga Indonesia pertama berjalan itu. Oke. Itu gabungan antara Perserikatan dan klub-klub Galatama digabung menjadi Liga Indonesia. Dulu sponsornya Liga Dunhill, dan itu sangat meriah sekali waktu itu. Jadi mulai disitulah saya benar-benar tertarik. Sebelumnya juga saya sudah gemar sepak bola, cuman melihat jersey-nya itu ketika Liga Dunhill tuh hebat banget gitu. Iya. Satu aparel, sponsornya, terus modelnya juga bagus-bagus, pemainnya juga banyak gabungan dari bintang-bintang Galatama dan Perserikatan. Jadi disitulah mulai saya tertarik dengan jersey, walaupun waktu itu belum mampu beli. Dan nggak tahu juga sih sebenarnya belinya di mana ya. Nah itu nggak ada kan dulu, Nggak nggak ada ada. replika jualannya. Jadi baru mulai ngumpulin mungkin setelah kerja, setelah punya penghasilan pelan-pelan sekali ya. Jadi ya pelan-pelan lah ini semua dari 2004-2005 mungkin. Ini sih luar biasa ya. Maksudnya nanti apalagi nanti satu-satu Mas Iman akan jelasin nih makna yang terkandung. Tapi sebenarnya ini menjadi salah satu harta karun, bukan dari sisi masalah value, tapi adalah knowledge dan memori yang luar biasa ditimbulkan dari histori sepak bola Indonesia. Kalau misalnya bicara tadi tertariknya masalah dari sisi ketika dari Liga Dunhill. Terus sebenarnya sejak kapan berarti pertama kali beli? Beli, ya itu tadi semenjak saya bekerja, punya penghasilan sendiri. Yang pertama tentunya timnas lah. Timnas ya, karena waktu itu jersey timnas pertama 2004-2005 AFF itu dijual di Adidas Store ya. Nah, itu yang pertama, replikanya dijual secara umum ya, kita ngantri juga di situ. Walaupun akhirnya kalah di final lawan Singapura, tapi sesudah itu ya pelan-pelan lah kita ada nyari komunitas, nyari source yang bisa dipercaya. Ada jersey kan tingkatannya macam-macam, match worn, replika dan lain-lain. So kita pelan-pelan lah. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara masalah ini kan romantisme nih ya, ada apa namanya kisah yang menarik nggak sih kalau misalnya kita bicara dari sisi jersey? Maksudnya benar-benar menghadirkan yang pertama, misalnya kita semua suka sepak bola, apalagi dari zaman dulu tuh kan misalnya banyak histori ngomongin Perserikatan, Galatama gitu. Kisah romantis apa yang hadir nih dari masalah jersey ini sebenarnya? Ya, saya itu nggak pernah ngimpi sama sekali bisa punya seperti ini ya. Tapi tetap aja selalu filosofi saya di atas langit pasti ada langit. Jadi pasti ada kolektor yang mungkin lebih gila dan lebih lengkap dari saya. Cuman buat saya pribadi ini benar-benar udah nggak bisa diukur dengan uang lah, dengan makna harta dan lain-lainnya. Karena itu seperti Mas Dika bilang tadi, ini heritage, warisan sepak bola Nusantara yang nggak bisa diukur value-nya dengan harta gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau ngelihat sebenarnya saya first and foremost pertama-tama adalah penggemar Persebaya Surabaya gitu. Jadi yang pertama saya incar terutama jersey dari tim tersebut gitu. Tapi kalau lihat tim-tim lain juga bagus-bagus semua jersey-nya. Jadi ya saya nggak membatasi dengan Persebaya karena kita juga penggemar sepak bola Indonesia, timnas dan klub-klub sepak bola lainnya. Jadi kita kumpulin semuanya. Kita bicara sekarang masalah dari sisi jersey pertama yang kalau misalnya dibeli waktu itu ingat harganya berapa tuh?
belum semahal sekarang malah, belum semahal sekarang. Malahan ya? Ya, karena sekarang itu value sangat meroket. Kolektor jersey di Iya sih, mana-mana bener ada, juga sih. komunitas, iya. Jadi semakin susah. Aha. Tapi lebih gampang nyarinya karena kalau kita sudah kenal komunitas kita source, malah mereka yang datang ke kita. Mas Iman, ini ada jersey. Jadi kita nggak perlu nyari kadang-kadang mereka. Tapi harganya memang kadang-kadang waduh, Luar biasa. luar biasa ya. Kalau dulu sih jersey match form malah nggak nyampe sejutaan ya. Oke. Tapi dulu kan 800.000 juga udah besar itu Hmm. untuk ukuran tahun 2000 awal itu. Jadi ya tergantung lah kita lihatnya. Total ada berapa Mas jersey di rumah Mas? Total. Harus udah ada itunya tuh kalau di perpustakaan apa namanya? Kita bicara lokal aja kan ya. Oke. Yang luar makin sadis soalnya. Lokal mungkin jersey karena fokus saya di Dunhill dan Kansas, jadi kalau itu mungkin 70-an, timnas juga 50, ya 120-an lah. 120. Berarti jumlahnya 10% dari total. Enggak, ini lumayan. Itu jumlahnya di rumah soalnya saya udah jadi saksi sendiri gitu, udah ngeliat tuh lemarinya udah disimpan di dalam satu kamar dan Ya. rasanya nggak perlu ke museum atau bahkan sebenarnya klub-klub federasi atau even sebenarnya museum olahraga di Taman Mini itu sebenarnya harusnya punya kayak gini nih, jadi orang bisa datang ke sana segala macam kan. Nah, ada paling favorit nggak jersey yang paling bener-bener setiap hari diliatin gitu? Ya karena Dari sekian banyak nih. saya fans Persebaya, mungkin ini kali ya. Waktu ketika Persebaya juara Liga Kansas, Oke. ini match form dari bek kanan Persebaya. Waktu itu bek kanan inti tapi tergeser sama Anang Ma'ruf. Ini adalah pemain yang punya lemparan ke dalam paling jauh. Siapa namanya? Hartono. Hartono Oh. nomor 4. Nah ini ya mungkin bukan pemain inti saat itu ya, karena Anang saat itu sudah menggeser beliau, tapi tetap aja ini ya buat saya sih udah paling top lah. Tapi emang benar-benar kelihatannya indah banget sih ya dari sisi semua apa namanya. Saat itu mungkin kalau kita lihat kayak ya udah biasa aja, tapi makin kesini tuh sebenarnya benar nggak sih sebenarnya? Benar. Ini yang bordiran kayak yang apa jahitan kayak gini nih sekarang udah nggak perlu silai kan, sekarang zamannya udah segalanya lightweight, enteng dan lain. Tapi ini penggemar komunitas jersey sangat suka karena ini awet, tahan lama, kuat. Dipakai main bola pun ya kan ini susah ini. Iya bener. Kuat. Iya Jadi bener. mau dipakai jalan, dipakai apa, main bola pun nggak gampang rusak. Pemain-pemain era sekarang sih komplain semua dikasih bahan begini nih. Ya nggak? Panas, Panas, berat. berat. Ini kan benar-benar luar biasa sampai nomor punggungnya boleh dibalik nih. Misalnya itu luar biasa banget kan. Iya. Jahitannya sampai tebel banget, nggak bisa dilipat juga kadang-kadang. Punggung bisa gatel. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah ada pengalaman mendapatkan jersey yang paling sulit didapat dari sisi mencari, negonya sama yang punya gitu. Ada yang bisa ada pengalaman nggak dari sisi jersey yang mungkin di sini aja dulu nih? Iya. Mungkin ini ya. Wah, Persipura Dunhill ini cukup langka. Saya nyari jersey Pura di Persipura di mana-mana tuh nggak dapat. Dan ini ada satu kolektor yang mungkin lebih hebat dari saya. Saya nggak bisa sebut namanya karena beliau sangat-sangat low profile, nggak ada di sosmed manapun gitu ya. Oh, ya? Saya juga nemunya juga lokasinya di Solo. Oh, oke. Sampai mendapatkan Ya, ini setengah mati merayu beliau, harga juga. Karena dia nggak mau jual ya, harga pasti dia nggak keluar. Kan? Jangan-jangan harus disowanin, nggak mau langsung komunikasi lewat telepon jangan-jangan nih. Saya belum pernah ketemu dia malah. Oh, malahan. Jadi hanya WA, telepon-teleponan dan lain-lain. Jadi beliau juga sungguh berbaik hati. Ini lucunya ini ya di sablon ya. Sablon, Yang karena logo ini masih PSSI-nya. Dunhill, Bos. Oke. Kalau yang sudah Kansas itu Nggak PSSI-nya sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini kan kalau Kansas. Oke. Kalau Dunhill masih di sablon. Nih kan kembali lagi jadi memori, satu Persipura komit dengan warna merah hitam, kemudian juga ternyata dari sekian puluh tahun lah mereka udah komit dengan Freeport-nya kan. Freeport. Udah mendukung. Kan sponsornya dari Freeport. Nah, saat itu estetika mungkin tidak dipikirkan. Iya. Yang penting gimana caranya nempel. Ya ini yang termasuk paling susah lah kalau menurut saya ya. Oke. Bisa berapa tahun saya Kisaran angkanya berapa? Jangan Ini yang di rumah nanti soalnya Iya, menanti nih. Iya. Jawaban. Berat. Jadi jawabannya nggak cuman benar-benar harus dirahasiakan lah. Kalau misalnya di total, jadi sebenarnya
kita bicara ngomongin masalah jersey di rumah, itu apakah menjadi salah satu hobi aja atau sebenarnya investasi yang menjadi ya udahlah gitu? Ya, saat ini sih hobi, maksudnya saya belum terlintas untuk ada keinginan nanti menjual gitu ya, nggak ada pikiran. Ya, probably satu saat nanti kalau mungkin ya sudah mencapai apa ya umur yang tapi saat ini nggak kepikiran lah. Buat ini saat ini saya untuk koleksi aja dulu. Kalau dari keluarga pernah nggak sih ada protes? Nah, alhamdulillah itu yang salah satu kunci buat kolektor juga support dari keluarga, karena memang kadang-kadang keluarga istri ya terutama mungkin anak-anak nggak bisa ngerti gitu, ini kok hobinya mahal banget ya kan, jual apa ngumpul-ngumpulin kaos bekas yang lusuh doang ini kan enggak. Tapi ya alhamdulillah kalau dari saya alhamdulillah keluarga masih ngerti dan belum ada apa namanya ya, belum ada tekanan sama sekali lah. Mas Iman ini punya 2 putra, Hanif sama Rafa. Sering nanya nggak ngobrol-ngobrol tentang akhirnya masalah pengalaman sepak bola dari zaman dulu gitu? Ya, kita sering cerita-cerita. Mungkin mereka sangat suka sepak bola, tapi ya terutama ya karena anak muda ya, yang sekarang-sekarang ini yang bintang-bintang sekarang gitu. Ya, kalau kita cerita yang dulu-dulu tuh ya kadang-kadang nggak tertarik juga kan, ini bapaknya cerita macam-macam, kita nggak kenal sama sekali. Nah, terus kalau misalnya kita bicara, ini hampir sebagian dan hampir semua lah kurang lebih yang di sini aja udah punyanya pemain nih. Boleh tolong diceritain nggak kalau pas ketemu sama pemain yang punya jersinya, pernah ada pengalaman nggak misalnya, terus kemudian si pemainnya akhirnya jadi ngobrol, terus kemudian dia sendiri, karena saya yakin saat itu pemain juga nggak mikir gitu kan, jersey di keep gitu, kayak misalnya sekarang pemain-pemain Arseto gitu, main Persebaya gitu. Pernah nggak ada cerita seputar ketemu langsung terus kemudian ngobrol, ada cerita unik apa nih kalau misalnya ngobrol sama pemainnya langsung? Ya dulu sih sama Bang Rocky ya, Rocky Putira itu memang pernah kita saya ada jersinya, terus saya minta tanda tangan, nah dia langsung komentar tuh. Kebetulan saya juga bawa yang waktu dia Piala Asia itu 2000, dia bilang, wah ini jersey paling panas yang pernah saya pakai. Nah kan seru tuh ceritanya. Gitu, ya. Cerita dia tuh, oh ya jersey paling panas ini udah nggak disiapin long sleeve-nya lagi kan, nggak bakal kita pakai ini. Mainnya bukan di luar negeri. Kalau nggak salah Piala Asia 2000 di mana? Di Libanon atau di mana? Iya luar negeri, jadi nggak pernah dipakai sebenarnya. Jadi match issue lah. Nanti aja kalau kita ceritain, nanti ada segmen tersendiri. Oh jadi memang itu cerita dari pemainnya ya? Iya cerita dari pemainnya. Terus yang Mas Iman tahu, ada nggak pemain timnas atau pemain lama lah yang masih mengkoleksi jersey sebenarnya, yang maksudnya sebenarnya diburu nih sama kolektor-kolektor, nih si A nih sebenarnya masih punya nih jersey ini gitu. Kalau nggak salah Widodo Ceputra pernah masih koleksi ya beberapa ya. Kalau nggak salah, dan yang saya tahu juga Ilham Ramadona. Oh, karena saya surprise dapat juga beberapa jersey dari beliau juga, tapi dia juga simpan juga. Kemudian siapa itu ya adiknya Gendut Doni, lupa saya. Pemain juga itu juga beliau simpan beberapa jersey. Masalah kenyamanan, kita bicara sekarang masalah dari sisi jersey. Kalau dibedain nih, karena kembali lagi saya lihat sendiri di rumah Mas Iman juga jersey luar negeri masih banyak banget, dan yang spesial di bawah hari ini khusus klub sama timnas. Perbedaannya apa sih dari sisi masalah di tahun yang sama ya, misalnya compare Petrokemia saat itu, terus kemudian jersey luar, let's say ngomongin Barcelona, Real Madrid gitu. Itu ada perbedaan nggak dari sisi? Ya sebenarnya jersey Liga Kansas ini Adidas tembak kan, maksudnya Adidas tembak tuh bukan benar-benar dari Adidasnya yang aparelnya asli. Serius beneran semuanya? Ya karena coba lihat itu Petrokimia itu kan Liga Kansas itu kan 96-97. Iya. Nah sama dengan Liverpool 96. Oh, oke. Kalau Anda Mas Dika pasti punya Liverpool 96 kan. Ya lihat aja bahannya bedanya dengan Liverpool 96. Iya. So, benar sama. There are some sama tapi there are some difference lah ya untuk ininya. Karena dan banyak kisah-kisah klub juga kayak Persebaya itu atau klub-klub lain. Jadi pas liga bergulir mereka belum dapat jersey jatah PSSI. Jadi mereka jersey tembak dulu, jersey KW dulu. Mereka pakai. Jadi banyak teman-teman yang punya jersey Matchworn, Liga Dunhill dan Kansas itu yang sebenarnya
KW, Iya. bukan. Bahkan timnas sendiri banyak biasa pakai Betul. jersey KW ya. Iya. Karena belum ada apparel resmi waktu itu kan, mereka belum pakai sponsor resmi. Kalau misalnya sekarang kalau ngomongin masalah dari sisi pandangan jersey lokal terbaik Indonesia yang dimiliki klub saat ini Saat ini ya. saat ini. Karena kan yang menarik nanti saya pertanyaan berikutnya ada korelasinya karena hampir semua klub Liga Indonesia kalau nggak salah cuma satu PSM aja yang masih pakai Ambro. Yang lainnya tuh semuanya UKM lokal dan bahkan perusahaan yang akhirnya juga jadi stabil sekali. Nah itu benar. Pandangan melihat dari sisi desain dan segala macam ada klub bagus kok. Saya lihat saya sempat koleksi Persebaya yang 2018-2019, Persita 2020 itu self apparel tapi bagus kualitasnya, desainnya juga bagus. Encouragement lah untuk lokal apparel ya saat ini. Dan saya juga pernah lihat jersinya Persiba Bantul itu walaupun Liga 2 dia dibuat oleh Reds itu bagus jersinya, motif denim. So nggak kalah kreatifnya lah apparel Indonesia saya pikir. Sampai udah ada tesnya sampai denim segala ya. Nah sekarang kita bicara masalah yang sangat sulit dan orang lain mungkin akan mikir perawatan. Kan anak-anak komunitas jersey, jemur jersey itu menjadi salah satu identik. Tips dan bagaimana caranya sih ngerawat jersey ini susah banget. Kalau misalnya putih ataupun yang lain, pasti kuning biasanya gitu. Gimana tuh? Kalau jersey ini Mas, yang lama-lama ini lebih gampang justru. Mereka lebih stabil. Sangat kuat ya, lebih stabil. Jahitannya nggak gampang pulls, nggak gampang bobbles. Dipakai juga sangat walaupun panas ya, tapi sangat kuat lah. Paling kita jemur seminggu sekali atau 2 minggu sekali di kena matahari lah, di luar lemari gitu ya. Jangan kena lembab terus. Kalau lembab terus cenderung nanti ada jamurnya sih. Tapi kalau dari sisi lain-lain bahkan cuci pun ini lebih kuat lah dibanding jersey sekarang 2000-an ke atas. Mas Iman, jadi kita di segmen berikutnya ini kita mau tahu nih cerita di balik semua jersey tersebut. Apalagi yang di sampingnya sebelah kanannya Mas Iman tuh udah ada beberapa jersey yang luar biasa pastinya. Nilai historisnya juga kita pengen dengar sendiri. Bisa dijelaskan nggak Mas? Mulai dari yang jersey yang paling depan tuh. Oke. Ya, ini saya pilih beberapa yang mungkin ada sejarah atau cerita yang cukup berkesan buat saya. Mungkin yang pertama dari sini dulunya. Oke. Ini kalau teman-teman bonek Persebaya nyebutnya Persebaya Petir. So ini jersey yang dipakai ketika Liga Kansas berakhir, kemudian Liga Indonesia 4 tanpa sponsor waktu itu dan dihentikan kan karena ada 98. Ya, ini kerusuhan ya. Ini yang dipakai nomor 18 itu Jackson Tiago. Wow. Tapi beliau baru sekali pakai jersey ini lawan Persija, terus beliau kalau nggak salah ke Cina waktu itu sempat main di Cina waktu itu ya. Karena liga berhenti kan. So ya ini cukup collectible juga, Persebaya Petir ini. Udah sangat rare juga ya. Agak jarang ya. Kemudian kalau kita lihat di sini satu persatu bisa diambil Mas. Nah, dilihatkan. Oke. Ya, duduk aja nggak apa-apa. Okay. Ini timnas dulu ceritanya itu mereka nggak punya sponsor, nggak punya apparel resmi, jadi kadang-kadang mereka ke toko apparel gitu ya, dulu terkenal di Senen itu toko itu, jadi mereka lihat aja ada apparel, oh ini Adidas bagus, pakai ambil, oh ada Diadora pakai ambil, jadi penasaran tuh siapa orang yang menganalisa itu ya, jadi benar-benar cuman gara-gara itu ya, jadi kadang-kadang tiap turnamen bahkan tiap match tiap event tahun yang sama beda ya. Nah ini Tiger Cup 96 ini mereka pakai 3 jersey loh, hebat loh. Apa aja tuh? Ini Diadora juga, cuma beda-beda. Warna-warna ininya. Ada yang putih kan, away. Tapi yang home-nya ada 2. Nah salah satunya ini dipakai di salah satu pertandingan Tiger Cup 96. Nah ini punya Mas Widodo. Nah, udah coret-coretan tuh. Sayang banget tuh jersey-nya kalau udah dicoret-coret itu berarti sini deh. Ini Mas Coach Sweet nih jersey-nya. Dan size-nya waktu itu juga kayaknya over semua ya? Iya, gombrang zaman dulu kan. Kalau sekarang kan semua slim fit. Sesuai dengan badan. Kalau dulu udah gede, panas, ya kan. Tapi ya itulah sejarahnya, kita ngelihatnya udah seneng gitu. Udah seneng. Ini mungkin. Nah ini juga nih salah satu jersey tembak lah, jersey katanya sih Nike ya kan, di sininya tuh di sininya Nike, tapi di sininya nggak ada. Nike
yang beneran kalau ngeliat mencak-mencak kali. Seenaknya aja gitu. Tapi ya ini yang seperti dibilang kemarin oleh Rocky Putira, ini jersey yang paling panas yang pernah dia pakai. Nah, dan lucunya kan maksudnya benar-benar main di cuman dipakai di area maksudnya wilayah teritori ASEAN kan ini Tiger Cup kan. Tiger Cup. Milihnya lengan panjang ya, taste-nya luar biasa banget memang nih. Sebenarnya nggak pernah dipakai lengan panjang. Ini jatuhnya match issue ya. Oh, match issue aja. Jadi kalau kita lihat dokumentasinya ya pemain mana mau juga pakai lengan panjang. Lengan panjang di negara-negara tropis juga. Ya. Mas Ilman mungkin bisa juga share kisah langkanya jersey long sleeve ya sekarang ya. Itu kenapa Mas biasanya? Karena ada bahkan sampai di Eropa gitu mereka pakai akhirnya pilih base layer gitu ya. Base layer, ya. Itu kenapa Mas? Saya kalau dari analisa para kolektor sih karena memang permintaan long sleeve juga tidak terlalu banyak ya. Orang lebih banyak jualan short sleeve, dan pemain juga kebanyakan milihnya sekarang karena ada base layer itu tadi. Iya. Jadi nggak perlu pakai long sleeve lagi kan. Mungkin lebih ringan gitu dan lebih hangat kan. Betul. Jadi, karena dulu saya pernah waktu itu diceritain juga sama salah satu ketika sempat berkunjung ke Emirates Stadium tuh, lucu tuh Arsenal tuh filosofinya. Tergantung si kapten. Si kapten mau pakai jersey short sleeve atau long sleeve. Semua ikut ya? Semua ikut. Nah, kalau waktu itu pas saya datang tuh Fabregas waktu itu. Jadi ya udah Fabregas hari itu ditanya gitu sama kitman-nya, besok buat pertandingan besok dia pakai apa? Long sleeve. Semua satu tim long sleeve. Itu nggak tahu sih, orang Arsenalnya sih yang ngomong sih gitu. Tapi itu bagus itu. Iya. Sekarang udah jarang long sleeve. Padahal kita kolektor jersey ini benar-benar nyari yang namanya long sleeve itu. Waduh. Sekarang udah susah. Nah, kemudian lanjutnya Mas. Nah, ini timnas juga lagi nih. Spesial ini. Ini sebenarnya jersey timnas pra-olimpiade Athena nggak salah 2004. Ini BP ini. Nomor 10 itu dia. size-nya size berapa itu di situ tuh? ini. XL. Ya, XL. Waduh, oversize banget ya. Oversize. Pantes di foto-foto tuh saya masih ingat sih dia ada foto ini terus benar-benar sampai lengan bawah ya kan di siku bawah itu. Benar. Ini beliau pakai pada saat timnas uji coba lawan timnas Hong Kong di Hong Kong. Ini pra-olimpiade anak-anak muda under 23 waktu itu. Oh. Makanya BB pakai nomor 10 karena ini itu kalau senior masih kurus kan. Masih kurus. Ini salah satu rare juga karena dia pakai nomor 10 ya. Ternyata wujudnya kelihatan nih di sini nih. Kan 20 kan karena dia pengen 2 kalinya Kurniawan. Iya. 10. Ini salah satu jersey Liga Kansas yang desainnya saya sangat suka ini ya. Catur hampir sama Petro nih ya. Sama merah putih sangat-sangat bagus. Dulu saya pikir ini Persija karena ini Jaya Raya. Oh, oke. Ternyata ini Persija Tim yang sudah menjadi Sriwijaya FC sekarang. Jadi kalau teman-teman kolektor Sriwijaya FC pengen ngelihat embrio timnya dulu ya, inilah yang di koleksi pertama kali. Oke, ternyata logonya cuman sesimpel itu ya, logo Jakarta aja itu, DKI aja. Dan ya mereka juru kunci waktu Liga Kansas jadi. Satu tim semuanya semua liga hampir semuanya pilih desain seperti ini ya, model seperti yang catur ini. Kalau nggak salah Liga Kansas tuh cuman punya 11 atau 12 template desain jersey. Oke. So, sebagian ada yang pilih seperti Petro itu away-nya sebenarnya. Oke. Nah, ini yang Persija Tim home. Menarik ya. Iya, jadi mereka pilih sendiri. Nomor 11 siapa tuh? Ini nggak tahu saya. Nah, 11 masih dicari. Kalau ada siapa teman-teman yang tahu. Nomor 11 Persija Tim saat Liga Kansas. Ini yang tadi ini juara Liga Kansas Persebaya nomor 4 Hartono bek kanan. Kualitasnya masih bagus banget nih. Masih shiny, masih semuanya. Nah, ini juga Persebaya tapi Liga Downhill yang kedua. Jadi kalau Liga Downhill itu ada 2 kan, pertama 9495, kedua 9596. Itu ada ciri-cirinya sebenarnya, jadi gampang diketahui. Kalau Liga Downhill 1 itu nggak ada ini logo klub. Jadi benar-benar downhill aja. Downhill aja. Eksklusif banget ya. Karena kita kalau dapat match point Liga Downhill 1 1995 kita nggak tahu ini tim apa match point. Karena bisa Petro, bisa apa, karena sama aja nggak ada ininya. Punya siapa 21 tuh? 21 ini Muzaki. Pemain lokal. Nih Persebaya saat itu sempat lama juga tuh disponsori belakangnya tuh Telkom ya. Ini Telkom tapi dulu diprotes kan. Itu Diadora. Kenapa diprotes?
Karena Telkom kan milik Indonesia. Oh. Dulu sempat mensponsori Persib juga. Iya, iya, iya. Jadi Telkomnya Telkom Jawa Timur. Iya. Terus itu lucu juga tuh kalau buat saya. Ininya Adidas ya. Nah, itu itu kenapa Diadora ya waktu itu? Pernah ada cerita nggak tuh? Saya kurang tahu juga, mungkin teman-teman bonek lebih tahu, tapi kayaknya sih mereka udah sponsornya dulu. Sebelum ini mereka memang jersinya Diadora kalau nggak salah. Tapi begitu masuk Kansas, aparelnya harus disediakan oleh PSSI kan. Dibordir loh ya. Bordir semua semuanya ini. Tuh luar biasa Bahkan beratnya tuh jersey itu kalau pakai ditimbang. Ya, DTPN aja nih dibordir. Iya makanya ditimbang tuh luar biasa nih. Kalau udah kena keringat sama hujan, wah udah makin keren Persebaya. Nah, ini juga teman-teman kolektor jersey timnas mungkin paham ini adalah satu-satunya dulu sebelum Mills yang sekarang ini adalah sebenarnya udah ada lokal ya. Ghazali namanya ini Haji Ghazali kalau nggak salah. Jadi beliau kalau nggak salah dulu juga pengurus atau manajer timnas. Dan saat itu beliau punya konveksi kalau nggak salah. Jadi menyumbangkan lah ya. Kalau nggak salah kita juga ada masalah dengan sponsor aparel apa gitu. Jadi akhirnya beliau memproduksi sendiri. Ghazali. Kalau nggak salah ada satu lagi yang model lain dari Ghazali ya? Ada juga ya? Ghazali ada 3 model. Oh 3 malahan. 3 model. Ini salah satunya yang paling saya suka karena Garudanya besar. Jadi sebelum 2010 yang jersinya kita AFF ada Garuda besar itu. Iya itu kan. Udah duluan. Dengan bahan yang boleh dibilang sebenarnya ya luar biasa ya. Maksudnya saat itu momen dari sisi template kita bicara masalah UKM, ya kan sebenarnya udah saat itu udah menyumbangkan juga untuk timnas. Kalau dari sisi kualitas memang ya masih jauh lah mungkinnya dibanding jersey aparel internasional saat itu, malah dengan jersey lokal sekarang masih jauh, cuman ya itu tadi sejarahnya tercatat di sini, betul. Ini finalis Liga Kansas juga, Bandung Raya, yang setelah Liga Kansas langsung bubar. Bubarkan diri karena kesulitan keuangan, tapi kemudian bukan bubar sih ya, inaktif lah. Iya. Kemudian mereka sempat gabung dengan Pelita Bandung Raya kan. Dengan squad yang luar biasa ya. Nah, ini adalah Jenderal Sudirman. Waduh. Palang pintu timnas peraih medali emas SEA Games 91. Coach Sudirman sekarang head coach Persija. Coach Persija ya. Wah, bisa nih kalau ketemu. Nah, bisa belum dicoret-coret soalnya. Ini yang masih dicari ya pasangannya ya. Away-nya ya. Jangan-jangan punya tuh Coach Sudirman tuh. Mungkin. Ini mendapatkannya juga dari kolektor yang tinggal di mana nih, Mas? Kalau ini orang Bandung. Oh, memang orang Bandung. Malah dia yang nawarin. Waduh. Saya nggak mikir langsung. Mas Sudirman. Nah, ini jersey timnas di Piala Tiger. Oke. 98 ya. 98. Skandal itu gol bunuh diri Mursyid Effendi kalau nggak salah. Ini Hendro Kartiko nomor 20. Ini mengandung, bingung juga ngomongnya ya sebenarnya ya. Kisah kelam sepak bola kita tetapi dengan skuad pemain-pemain yang sebenarnya legend semua nih, Mas. Benar. Ini ya saya, kalau menurut saya penjaga gawang paling bagus timnas saat itu ya Hendro Kartiko. Setuju. Banyak juga ya seperti Kurnia Sandi dan lain-lain, tapi beliau saat itu masih cadangannya Kurnia Sandi. Iya. Jadi belum nomor 1, masih nomor masih 20. Belum ada namanya juga. Kalau nggak salah debutnya 96 ya kalau nggak salah. Mungkin, gitu ya. Karena dia kan menjulang bersama Mitra kan waktu Liga Kansas. Sosok kiper santun yang sampai sekarang Mas Hendro betul-betul juga menjadi pelatih kiper orang top. Banyuwangi, kampung bapak saya. Persib, nah ini Liga Indonesia antara 98 sampai 2000 lah, Liga Indonesia 5 dan 6. Semuanya waktu itu disponsori Reebok. Jadi kalau teman-teman ingat mungkin semuanya tim Liga Bank Mandiri Liga Indonesia waktu itu pakai jersey Reebok semua. Iya. Nah, ini Persib, ini match 4-nya Robby Darwish sebelum dia konflik dengan manajemen Persib, terus sempat memperkuat Persikap waktu itu. Oke, tuh cerita-cerita yang menarik nih, udah sampai nomor 6. Saya juga tahu dari teman yang kolektor jersey Persib juga. Sebenarnya template ini banyak banget yang kita bisa temui saat itu ya di Sport Station. Banyak banget tuh. Tapi ada bedanya bro ternyata. Oh ya? Dengan yang dipakai pemain. Kalau di Sport Station labelnya itu Reebok, terus ada logo Persib.
Persebaya juga Reebok ada logo Persebaya, Persija Reebok ada logo Persija. Nah, yang justru Match yang dipakai worn-nya yang dipakai main nggak nggak ada. ada. Logonya. Oh gitu. Ah, Nah, ah. tuh kembali lagi tuh kisah. Ya, ini memang saat itu nggak ada sponsor ya, Nggak Persib ya? ada, ya. Sebelum Liga Bank Mandiri kalau nggak salah ya. Ya, saya mau tanya tuh, sebenarnya ini pertanyaan yang apa namanya banyak versinya dan pro kontra. Menurut Mas Iman sendiri, ngomongin masalah jersey Indonesia yang sekarang tuh sponsornya banyak banget. Itu tuh sebenarnya dari sisi mata kolektor oke atau enggak tuh sebenarnya? Indah dipandang atau sebenarnya ya udah gitu. Karena kan banyak yang ngomong, "Ah, enggak lah, jersinya terlalu Iya. kayak jersey pembalap sepeda gitu misalnya." Ya, pendapat para kolektor juga macam-macam karena ini kan masalah selera ya. Tapi banyak juga yang bilang kalau udah terlalu banyak itu estetisnya emang kurang bagus ya. Tapi Hmm, banyak juga yang mau nggak mau ngerti gitu karena klub kan sumber pendapatannya dari mana? Orang kalau betul, betul. dari gate penonton stadion aja belum mencukupi Nggak gitu kan. mencukupi. Jadi ya mau nggak mau ya. Kadang-kadang kan ada di sini juga kan, kecil-kecil. Karena kalau nggak salah zaman dulu masih APBD, Iya. boleh sepak bola. Jadi ya udah nggak ada masalah. Persib ini kan wah didukung dulu sama pemprovnya ya, Luar biasa. pemdanya. Wah, Nah itu keren. mungkin kalau Mas Dika lihat di belakang yang Persija itu oranye Mhm. Luciano itu yang paling belakang kayaknya Mas. Oke. Oranye itu belakang, paling belakang sekali kelihatan. Nah itu kalau dilihat dari labelnya Oh ya. beda itu. Nah, biar kita bisa langsung sandingkan nih. Ini replika ini. Nah, oh itu replika. Tuh kan. Bisa dilihat nih tuh, banyak banget kan sampai bingung Iya, ini ngambilnya. labelnya ini ada logo Persija cuman udah agak Oh. kabur kan. Ini yang dijual di Sportation waktu itu. Oke. Tapi tetap Banyak. dipakai pemain kan? Yang dipakai pemain sebenarnya yang ini nih. Oh, ini nggak match Ini worn ini ya? enggak match Oke, worn oke. itu. Itu enggak match worn. Ini replika nih karena ada. Oh, iya betul nih ada. Nah, kalau ada logo Persijanya. Nah, kalau ini yang dipakai pemain. Oke. Nah, ini jersey Timnas desain yang sangat saya suka Adidas nih Waduh. dipakai era 9899, sempat dipakai juga di Tiger Cup itu. Nah, ini sebenarnya dipakai di friendly, Aha. tapi yang menarik adalah yang nomor 15 ini almarhum Eri Almarhum Eri Arianto. midfielder kita dulu dari sempat di Petro, kemudian ke Persebaya. Sosok yang solid, tendangan Wah. bebasnya geledek, luar biasa nih, Ngerti. jarang nggak ngerti lagi nih ya. Kalau ngebayangin sosok legend Eri Irianto tuh saat itu benar-benar luar biasa sih. Ya, Ini tragis emang. didapatnya gimana caranya nih, Mas? Ini adalah ini temannya Mas Dika juga dulu itu. Oh. Ini oversize juga ya buat Oversize. mendiang almarhum juga oversize kayaknya nih. Oversize ini. Pasti gede lah. Ini size XL pasti ya, XL. Wah, cakep banget nih. Terakhir ya ini yang karena saya orang Tangerang, tinggal di Kabupaten Tangerang ya mau nggak mau harus punya jersey lokal tim ya kan. Persita Tangerang ini juga waktu di Liga Dunhill 2 ini 9596. Wah, kondisinya juga udah nggak layak pakai sebenarnya nih. Mungkin kalau disumbangkan ke panti asuhan juga mereka juga bingung. Kalau orang nggak ngerti nih apa, kain iya, apa gitu ya. Kain apa nih udah. Kalau orang-orang mungkin kalau disumbangin juga orang udah malas makanya, cuman kalau tahu harganya ya Luar biasa. Wah, menarik banget nih cerita-cerita dari Mas Iman Sofi tentang jersey yang penuh makna dan cerita. Mungkin sebenarnya masih banyak nih yang harus dijelasin. Bisa semalam suntuk mungkin ya kalau misalnya kita bicara semuanya. Nah, sebelum terakhir kita mengakhiri, saya berikan kesempatan Mas Iman tulis nih. Jersey 5 jersey terbaik Mas Iman dari semua di Indonesia dulu. Mungkin kita bicara timnas, klub, dan kita bicara masalah dari sisi nanti setelah 5 langsung ditulis Mas di sini. Nomor 1 apa, habis itu di bawahnya ditanda tangan, dikasih nama. Jadi kita punya bukti nih. Gitu. langsung aja. Ya. Boleh sambil diceritain kenapa memilih itu ya. Oke. Nomor 1-nya siapa gitu. 5 best jersey. Ya mungkin dari ini kali ya. Dari yang saya terangkan tadi kali ya. Boleh. Sebagian. Yang pertama mungkin Indonesia ini Home 98. Oke. Home 98.
Nomor 1 tuh, all time. All time Dibandingkan semua Oh, jersey. ini menurut urutan nomor 1 yang paling ini ya? Iya, iya. Oh ya, Persebaya. Oke. Persebaya tadi ya. Persebaya Liga Kansas. Desain, sejarahnya, semuanya akhirnya melekat menjadi satu semua di situ ya. Iya, karena pertama kali juga Persebaya juara Liga Indonesia kan saat itu. Dan harga ups, dibocorin enggak. Oke. Kedua mungkin jersey timnas tadi Widodo Oke. Putro, timnas Piala Tiger 96. Ketiga jersey timnas Ghazali. Ternyata yang dipandang remeh sama orang kebanyakan saat itu masuk nih ke top list nih. Itu ya udah rare, terus Ya. kita juga menghargai produk lokal ya, dari Keren. Pak Haji Ghazali yang sudah berjasa lah. Yang keempat itu Bandung Raya Jenderal Sudirman Liga Kansas. Wah, Coach Dirman nih harusnya bisa segera dipertanyakan nih apakah UE-nya punya nih. Karena desainnya juga kan Iya. mirip Spanyol 96 itu, bagus. Betul. Dan yang kelima ini yang saya pakai Persebaya Petir 9798. Wah, keren. Tanda tangan, Mas. Di bawahnya. Nah, nanti kita ambil dokumentasi. Oke, Mas Iman, terima kasih sekali. Ini sebuah cerita konten yang sangat mahal, banyak inspirasi, nggak cuma dari sisi masalah jersey, cara mendapatkannya, tetapi cerita-cerita yang berkembang dan yang betul-betul di-share sama kita luar biasa sekali. Thank you untuk kehadirannya, Mas Iman. Sama-sama. Tetap semangat untuk membeli jersey. Moga-moga di lain waktu kita bisa ketemu ngobrol yang lain karena sebenarnya masih banyak pertanyaan dan juga yang masih bisa di-share ke pemirsa Akurasi TV. Sukses, sehat selalu, Mas Iman. Salam buat keluarga. Salam.